dari Nonem dari daerah Sumut. Shalom Hope Channel yang diberkati. Kami mendengar pertanyaan banyak orang yang bertanya, kapan kiamat datang? Bagaimana kita menjawab pertanyaan di atas? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, pendeta dipersilakan. Pertanyaan mengenai kapan kiamat ini, pendeta. Terima kasih banyak. Ini yang baca Andrew tadi, kah? Iya, pendeta. Ya, Andrew, saya minta pendapat kamu. Kalau ada yang bertanya seperti itu kepada saudara Andrew, apa yang akan dijawab? Kapan kiamat datang? Oke, atau Kevin? Oh, Kevin dulu? Oke, Kevin dulu. Oke, Andrew atau Kevin? Silakan. Oke. Silakan. Kalau dari saya, kalau kiamat itu yang saya dapat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu pendeta. Oke, terima kasih Kevin. Bagaimana Andrew? Kalau kiamat ini berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, berarti kalau ditanya kapan, kita tidak tahu kapan. Kita cuma bisa melihat dari tanda-tandanya kiamat kedatangan Yesus yang kedua kali yang sesuai di Alkitab. Gitu sih pendeta. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Terima kasih ya. Tapi yang baik Andrew maupun Kevin katakan, ini ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kan begitu. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, kapan kiamat itu datang? Apa yang akan kita jawab? Ya, masing-masing kita mungkin mempunyai cara menjawab yang berbeda-beda, tetapi bagaimanapun cara kita menjawab, apa yang kita mau tekankan, tapi jawaban itu harus berdasarkan suatu sumber yang dapat dipercaya. Bagi kita itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Hanya itulah yang merupakan dasar kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan termasuk tentang kapan itu kiamat datang. Kan ada banyak versi tentang kiamat. Apa yang akan menjadi suatu peristiwa yang mengakhiri sejarah dunia ini. Ada banyak versi. Tetapi sekalipun ada banyak versi atau ada banyak keyakinan tentang bagaimana kiamat itu akan terjadi dan kapan itu akan datang, kiamat tidak terjadi sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing orang atau pendapat masing-masing orang. Contohnya, kalau Andrew, Kevin, dan saya mempunyai 3 pendapat yang berbeda-beda tentang kiamat dan kapan kiamat itu terjadi, apa yang menandakan kiamat itu, kalaupun kita mempunyai 3 pendapat yang berbeda-beda, maka tidak akan terjadi 3 jenis kiamat. Kiamat untuk Andrew berbeda, kiamat untuk Kevin sendiri, dan kiamat untuk saya yang lain. Sebab apa yang kita katakan atau pendapat kita tidak akan mengubah peristiwa yang sudah dinubuatkan dan bahwa itu akan terjadi. Apapun yang kita percaya, di atas dunia ini hanya akan ada satu peristiwa yang menandai kiamat. Dan itu adalah kiamat bukan hanya untuk sekelompok manusia. Karena hanya ada satu peristiwa kiamat, maka itu adalah kiamat yang akan dialami oleh seluruh dunia ini, oleh bumi kita ini. Nah, bagaimana kita memikirkannya? Kalau kita percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, dan cerita penciptaan itu kita temukan ada di dalam Alkitab, maka seperti yang diajarkan oleh Alkitab, kita percaya bahwa kiamat itu haruslah terjadi sehubungan dengan suatu peristiwa yang dilakukan oleh Allah sendiri. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi, untuk mengetahui apakah kiamat itu akan seperti apa, maka harus ada beberapa bukti sejarah yang bersambung dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya ulangi sekali lagi, yang saya maksudkan adalah, kan kiamat itu adalah akhir waktu.
akhir perjalanan waktu sejarah dunia ini. Ya. Tetapi kalau ada suatu akhir waktu, tentu ada perjalanan waktu, ada pertengahan waktu, dan ada awal waktu. Jadi kiamat yang akan terjadi itu haruslah merupakan suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan apa yang sementara terjadi, yang sudah terjadi, dan yang pertama kali terjadi, yang merupakan suatu sambungan waktu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana atau apakah ada sumber yang bisa dipercayai, yang bisa dipercaya, yang menggambarkan peristiwa-peristiwa dahulu, peristiwa-peristiwa sekarang, dan pada waktu itu dikatakan banyak yang belum terjadi, tetapi ternyata terjadi, dan itu membuat kita yakin bahwa selanjutnya kiamat itu akan terjadi sejalan dengan peristiwa-peristiwa itu. Apakah ada di dalam Alkitab? Jawabannya adalah ada. Saya kasih satu contoh saja, yaitu yang paling lazim adalah apa yang disebutkan atau diceritakan di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang kedua. Andrew dan Kevin siap-siap ya. Di situ ada mimpi Nebukadnezar. Tentu kita mengetahui ceritanya, sebagian besar kita mengetahui ceritanya, dan tidak seorang pun yang dapat memberitahukan kepada Nebukadnezar apa mimpinya, apalagi maknanya. Mimpinya saja mereka tidak bisa memberitahukan, dan Nebukadnezar melupakan itu. Dia memang lupa, dia tidak ingat apa-apa yang dia sudah mimpi pada malam hari. Tapi Tuhan menyingkapkan mimpi itu dan maknanya kepada hambanya yang bernama Daniel. Lalu Daniel datang kepada Nebukadnezar, lalu memberitahukan kepada Nebukadnezar mimpinya. Dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, boleh tolong dibaca Andrew atau Kevin? Daniel 2 ayat 29 dan 30. Ayatnya yang ke-29, sedangkan tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Ayat 30, adapun kepadaku telah disiapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Terima kasih. Apa yang apa yang merupakan mimpi dari Nebukadnezar? Sekarang kita baca, saya baca ayat 31. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya dari lengan, dan lengannya dari perak, ya, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian dari tanah liat. Silahkan, Andrew atau Kevin. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya, yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Ayat yang 35, maka dengan sekaligus diremukakannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Terima kasih. Itulah mimpi dari Raja Nebukadnezar. Sekarang apa makna dari mimpi itu? Ada patung, kepala dari emas,
lalu kemudian dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Lalu kemudian katanya ada batu yang menimpa patung itu pada kakinya, dan hancurlah patung itu berkeping-keping. Sementara batu itu bertambah besar dan memenuhi bumi. Itulah akhir dari mimpi tersebut. Sekarang Tuhan memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar melalui Daniel makna dari mimpi itu. Kita baca ayat yang ke-38. Ayat 38. Silakan Andrew. Ayat yang 38, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala dari emas itu. Terima kasih, dikatakan Tuankulah kepala dari emas itu. Siapa yang lagi berbicara? Daniel berbicara. Kepada siapa dia berbicara? Kepada Nebukadnezar. Raja kerajaan apakah Nebukadnezar ini? Raja kerajaan Babel. Dengan demikian, kepala dari emas itu menggambarkan kerajaan Babel. Pertanyaan bagi kita semuanya, baik yang membaca Alkitab maupun yang tidak membaca Alkitab. Apakah dalam sejarah dunia ini pernah ada kerajaan Babel yang kuno itu? Ada dalam sejarah dunia. Ada kerajaan Babel, ada yang namanya Raja Nebukadnezar. Itu ada. Kita tutup Alkitab sekalipun tidak kita baca, ada banyak buku sejarah yang membuktikan bahwa betul kerajaan Babel itu ada. Lalu sekarang kita baca ayat yang ke-39. Kalau kepala dari emas itu menggambarkan kerajaan Babel, apa yang digambarkan oleh dada dan lengan yang terbuat dari perak? Silahkan, ayat 39. Ayat yang ke-39. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Terima kasih. Ini menggambarkan kerajaan sesudah kerajaan Babel, lalu ada kerajaan lain lagi yang ketiga yang menggantikan kerajaan yang kedua. Ini berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang ada di atas bumi ini. Kita tutup Alkitab sekalipun, buku-buku sejarah menggambarkan bahwa kerajaan besar di atas dunia ini yang mengalahkan kerajaan Babel dan menguasai seluruh bumi ini adalah kerajaan Media dan Persia pada saat itu. Dan kerajaan Media dan Persia digantikan atau dikalahkan oleh kerajaan Yunani. Ada banyak pahlawan-pahlawan. Contohnya kalau kerajaan Yunani yang terkenal adalah Alexander Agung. Pahlawan untuk kerajaan Yunani. Nah sekarang, walaupun dalam Daniel pasal yang kedua tidak disebutkan nama Media Persia atau nama Yunani, tetapi dalam kitab Daniel, sekalipun pada waktu Daniel menulis akan kitab Daniel ini, dia mendapatkan penglihatan, itu masih dalam zaman kerajaan Babylon, atau mungkin sempat masuk kepada kerajaan yang kedua, tapi kerajaan yang ketiga belum datang, tapi sudah disebutkan. Coba kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-8, saya akan baca ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media Persia. Sudah disebutkan ada kerajaan yang namanya adalah kerajaan Media Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Padahal pada waktu Daniel menulis kitab Daniel, Daniel hanya sempat berada pada zaman kerajaan Babylon. Lalu kemudian Babylon itu runtuh. Daniel sempat juga masih hidup pada zaman beberapa raja, satu atau dua raja pada zaman Media Persia, dan dia sempat melihat kegenapan nubuatan itu, bahwa setelah Babel ada Media Persia, lalu setelah Media Persia ada kerajaan Yunani. Dan semua orang tahu yang belajar sejarah dunia, yang mengalahkan kerajaan Yunani adalah kerajaan Roma, kerajaan Romawi. Itulah kerajaan yang berkuasa cukup lama.
dari tahun 168 sebelum Masehi sampai tahun 500-an setelah Masehi atau Masehi. Cukup lama kerajaan ini berkuasa, kerajaan Roma ini. Nah, ini menggambarkan bahwa Daniel pasal yang kedua telah menggaris besarkan kerajaan-kerajaan yang akan muncul di atas bumi sekalipun mereka belum muncul. Tetapi mimpi itu tidak hanya sampai pada kerajaan Roma. Sebab dikatakan kaki dari patung itu terdiri dari besi dan tanah liat. Yang menggambarkan sebahagian kuat, sebahagian tidak kuat. Sebagaimana besi kuat, tanah liat tidak kuat. Menurut sejarah, ada 10 kerajaan di Eropa yang merupakan pecahan dari kerajaan Roma. Dan beberapa di antara mereka sekarang masih ada di Eropa. Walaupun dalam bentuk pemerintahan yang berbeda. Tetapi itu adalah mempunyai cikal bakal dari 10 kerajaan itu. Ada yang tidak kuat, seperti ada 3 kerajaan, Heruli, Vandal, Ostrogoth, yang tidak bisa bertahan, tetapi yang lain masih terus bisa bertahan. Itu menggambarkan bahwa kok bisa apa yang dikatakan di dalam Alkitab dikatakan sebelum semua itu terjadi, lalu kemudian yang dikatakan dalam Alkitab itu digenapi seperti yang dinubuatkan. Nah, kalau kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki dari besi bercampur tanah liat, semua itu digenapi sesuai yang dinubuatkan dalam Daniel pasal yang kedua. Maka kita yakin episode terakhir dari mimpi patung yang dilihat oleh Nebukadnezar itu pasti akan terjadi. Dan apakah yang digambarkan oleh batu yang menimpa patung itu pada kakinya sehingga patung itu hancur lebur? Sekarang kita baca. Kita baca di dalam ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Silahkan. Pasal berapa, Pendeta? Masih di pasal 2, Daniel pasal 2. Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-44. 44 dan 45. Ayatnya ke-44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45. Tetapi seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terukit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Terima kasih banyak. Perhatikan baik-baik apa yang dituliskan dalam ayat yang ke-44. Di sana dikatakan, pada zaman raja-raja, yaitu raja-raja yang digambarkan oleh kaki yang terdiri dari besi dan tanah liat, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Jadi ini bukan lagi kerajaan dunia. Kalau yang disebutkan Babel, Media Persia, lalu kemudian Yunani, ada Roma, dan 10 kerajaan Eropa, dan kerajaan kerajaan yang ada sekarang ini di Eropa, itu adalah kerajaan di atas dunia ini. Dalam ayat 44 dikatakan, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa, ya, sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Lalu kemudian kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Apa artinya? Meremukkan dan menghabisi. Habis, remuk, itulah kiamat. Jadi dalam mimpi Nebukadnezar, kita boleh melihat suatu nubuatan
yang Allah singkapkan bagi manusia melalui hambanya Daniel yang menerangkan tentang makna mimpi itu. Kalau dikatakan semua kerajaan dunia ini remuk dan habis, itulah kiamat. Dan apa yang menandai kiamat itu? Apa yang menandai remuknya dan habisnya semua kerajaan yang di atas dunia ini? Menurut Alkitab, apa yang menandai? Yaitu pada saat Allah mendirikan kerajaannya. Pada waktu Tuhan Yesus berada di atas dunia ini, berulang-ulang ia menyatakan tentang kedatangannya yang kedua kali. Saya mau undang pemirsa nanti baca sendiri dalam dalam Matius pasal yang ke-24 dan 25. Tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir, lalu kemudian Yesus datang. Beberapa kali ditekankan tentang kedatangan anak manusia dengan malaikat-malaikatnya, dengan segala kemuliaannya. Itulah yang menandai akhir dunia ini. Tetapi akhir dunia ini, kabar baiknya adalah kiamat dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena akhir dunia ini adalah awal dari suatu perjalanan hidup yang kekal secara nyata yang akan dialami dan dinikmati oleh orang-orang yang sekarang ini mau menerima kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menurut Alkitab sebagai jalan keselamatan. Mereka itu menurut Alkitab akan mendapatkan hidup yang kekal itu dan akan menikmati hidup yang kekal, dan itu akan dimulai pada saat kiamat itu terjadi, yaitu akhir dunia ini adalah merupakan suatu awal perjalanan hidup yang kekal selama-lamanya. Seberapa lama itu? Sebagaimana yang disebutkan dalam Daniel 2 ayat 45 dan 44 dan 45, hidup selama-lamanya, selama atau sama lamanya dengan kerajaan yang terakhir itu, yaitu kerajaan Allah, di mana tidak ada lagi yang menggantikan kerajaan itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-44, kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan di dalam kerajaan itulah umat-umat Allah akan hidup. Selagi ada kerajaan itu tetap untuk selama-lamanya, maka umat Allah juga hidup selama-lamanya, tidak akan ada akhirnya. Jadi menurut Alkitab, kiamat itu terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menandai dua hal. Yang pertama, itu menandai kiamat atau akhir perjalanan dunia yang berdosa ini. Lalu kemudian itu merupakan awal dari perjalanan hidup kekal bagi umat-umatnya yang percaya kepadanya. Terima kasih.